Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Elsa Ratnasari. Saya di sini sebagai pembimbing dari tim 2 Literasi SDIT Insan Karimah siap mengikuti tantangan di bulan April ini, yaitu mewawancarai profesi atau jurnalistik. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, mohon maaf saya mengganggu. Ibu perkenalkan ya, saya Elsa Ratnasari dari tim literasi. Saya bertujuan datang ke sini untuk mewawancara Ibu karena untuk tantangan bulan sekarang yaitu harus mewawancarai profesi. Mangga. Ibu, apakah benar ini dengan Ibu Dewi Betul? yang berprofesi di sini sebagai ibu bidan ya, Bu? Ya. Ibu langsung saja ya. Boleh. Ibu, ada beberapa yang ingin saya ketahui dari Ibu. Nah, Ibu di sini sudah berapa lama menjadi bidan? kalau menjadi bidan sudah 13 tahun. Kalau buka praktek di sininya, Bu? Praktek di sini karena kalau menjadi bidan itu kalau mau buka praktek sendiri harus ada pengalaman kerja selama 2 tahun. Jadi saya pengalaman kerja dulu di tempat lain, baru buka praktek sudah 11 tahun. Berarti di sininya Ibu sudah 11 tahun ya, Bu? Ya. Terus Ibu kenapa memilih untuk membuka praktek di sini? Yang pertama memang suami saya domisili di sini, saya tinggal di sini, jadi lebih dekat aja sama rumah. Bu, kalau boleh tahu nih ya, selama Ibu berprofesi sebagai bidan, apakah ada tantangannya, Bu? Banyak atau tantangannya ya. Kalau boleh tahu ini salah satunya apa ya, Bu? Salah satunya kalau menjadi bidan itu karena kita perempuan ya, apalagi perempuan yang memang sudah berumah tangga, tantangan terbesar itu adalah waktu. Jadi harus ini ya, Bu, pintar-pintar. Iya, karena waktunya kan terbagi untuk suami, untuk anak, untuk pasien, gitu ya. Berarti ada cara tersendiri ya, Bu, untuk menangani tantangan tentang waktu yang tadi? Ada, karena kita harus balik lagi sadar dengan profesi kita sebagai bidan yang memang harus difokuskan, diutamakan itu untuk pasien. Pasti kita harus prioritas waktu pertama itu untuk pasien. Bukan udah lama nih ya di sini. Pasti banyak juga pasien Ibu yang datang ke sini. Biasanya itu untuk apa ya, Bu? Pemeriksaan apa saja gitu? Kalau bidan itu banyak batasan-batasannya. Kayak misalkan pemeriksaan anak itu cuma dari 0 sampai 5 tahun saja. Di atas 5 tahun tidak boleh. Untuk pemeriksaan perempuan itu wanita usia subur dari sejak lahir sampai menopause. Pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan nifas, KB, ada juga persalinan 24 jam, ada juga pijat bayi, yoga ibu hamil. Kita ada edukasi juga ibu hamil, kelas ibu hamil. Banyak juga ya, Bu. Berarti Iya. itu ada jadwal-jadwal tersendiri. Ada, ya? ada. Tidak satu hari semuanya bisa beroperasi di sini. Kalau untuk pemeriksaan kehamilan, KB, nifas, persalinan itu 24 jam. Untuk kayak pijat bayi, yoga itu ada waktu-waktunya. Kalau kan, Bu, sebagai profesi bidan pasti banyak saingannya ya, Bu. Iya. Terus pasti ada strategi Ibu untuk menarik pasien Betul. supaya melakukan pemeriksaannya di sini. Betul. Apa nih, Bu, kalau boleh tahu strateginya? Strateginya ya kita buat tempat kita senyaman mungkin. Kayak misalkan ruang tunggu kita buat senyaman mungkin. Terus ada ruang untuk ibu menyusui pasti ya itu. Selain itu kita juga pendekatannya dengan masyarakat sekitar dulu. Kita harus dekat dengan masyarakat sekitar. Kalau ada pasien juga meski secapek apapun kita tetap harus melayani pasien dengan ramah, dengan senyuman gitu ya. Untuk tarif biaya kita kan termasuk masih kabupaten ya, tidak terlalu tinggi. Dan untuk promosinya karena sekarang sudah era digitalisasi, ya otomatis saya mengikuti zaman untuk promosi di media-media sosial seperti live TikTok, Instagram, Facebook. Dan kita juga memberikan edukasi, tim saya memberikan edukasi seperti apa ya, cerita-cerita pengalaman ibu bersalin di sini kita upload dengan izin dari ibu-ibu bersalin tersebut. Jadi memang apa ya dikatakan
pelayanan di sini tuh bagaimana. Jadi ada gambaran untuk pasien-pasien di luar sana. Gitu. Ibu, mungkin itu saja ya Bu yang saya ingin ketahui dari Ibu. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Maaf juga sudah mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Terima kasih sudah datang ke tempat saya. Terima kasih juga ya Bu sudah mau menjadi narasumber saya. Sama-sama. Semoga Ibu kedepannya semakin sukses. Amin. Sehat selalu. Amin. Terima kasih ya Bu. Ya, Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi hasil wawancara saya dengan Bu Dewi yang berprofesi sebagai bidan, yaitu beliau menjadi bidan sejak tahun 2012 sampai sekarang, kurang lebih sudah 13 tahun. Dan 11 tahun beliau membuka praktek di sini. Beliau membuka praktek di sini dikarenakan di sini adalah tempat tinggalnya. Juga ada beberapa tantangan yang harus dilalui sebagai bidan. Salah satunya harus membagi waktu antara waktu untuk anak, suami, dan pasien, karena yang diprioritaskan yaitu pasien. Juga Bu Bidan di sini menerima pasien seperti pemeriksaan anak dari usia 0 sampai 5 tahun, imunisasi bayi dan balita, pemeriksaan kandungan, pemeriksaan nifas, persalinan, pijat bayi, yoga ibu hamil, KB, dan juga masih banyak. Itu ada juga jadwal-jadwal tertentunya. Karena banyaknya saingan, jadi ada beberapa strategi yang ibu bidan laksanakan di sini, yaitu mengikuti zaman seperti live TikTok untuk memberikan edukasi melalui live TikTok, terus Instagram, Facebook, dan juga ada testimoni dari beberapa pasiennya yang sudah melakukan pemeriksaan di sini. Selain itu juga harus melakukan pemeriksaan senyaman mungkin dan tempat senyaman mungkin. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil wawancara saya bersama Bu Bidan Dewi. Mohon maaf dan sampai jumpa di tantangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.